Mantan Menteri Perdagangan atau Mendak Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong dituntut 7 tahun penjara, denda 750 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat mengadili, menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, ujar Jaksa Triyatna saat membacakan tuntutannya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Jumat 4 Juli 2025. Mendengar amar tuntutan ini, simpatisan Tom Lembong spontan meneriaki jaksa. Teriak simpatisan. Teriakan mereka membuat ruang sidang gaduh untuk beberapa saat. Jaksa pun sempat terhenti membacakan amar tuntutannya. Beruntung, petugas keamanan pengadilan langsung sigap menenangkan dan mengingatkan para pengunjung sidang. Jaksa Penuntut Umum JPU pada Kejaksaan Agung Kejagung menilai Tom telah menerbitkan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah GKM periode 2015 sampai 2016 kepada 10 pihak luar, mayoritas berstatus terdakwa tanpa rapat koordinasi antar kementerian. Selain itu, Tom juga memberikan surat pengakuan impor atau persetujuan impor tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, sehingga perbuatan Tom dianggap merugikan keuangan negara sejumlah 555.487.970,36 miliar, merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar 575.411.422,47 miliar dalam kegiatan impor gula semasa terdakwa menjabat sebagai Menteri Perdagangan, tuturnya. Kemudian, Tom memberikan surat pengakuan sebagai importir produsen GKM atau persetujuan impor GKM kepada para terdakwa lain untuk diolah menjadi gula kristal putih GKP. Padahal, perusahaan yang diberikan surat pengakuan tersebut tidak berhak mengolah GKM menjadi GKP karena berlatar belakang usaha gula rafinasi. Pada 2015, Tom memberikan surat pengakuan sebagai importir produsen GKM kepada Tony Wijaya NJ melalui PT Angels Products untuk diolah menjadi GKP yang dilakukan pada saat produksi dalam negeri GKP sudah mencukupi dan pemasukan atau realisasi impor GKM tersebut terjadi pada musim giling. Bahkan, kata jaksa, Tom tidak menunjuk perusahaan BUMN untuk mengendalikan ketersediaan dan stabilisasi harga gula, melainkan menunjuk Induk Koperasi Kartika, Inkopkar, Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Inkopol, Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia, Puskopol, dan Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai SKKP TNI Polri. Tom memberi penugasan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI Persero untuk melakukan pengadaan GKP lewat kerja sama dengan produsen gula rafinasi, karena sebelumnya para terdakwa lain telah menyepakati pengaturan harga jual gula dari produsen kepada PT PPI dan pengaturan harga jual dari PT PPI kepada distributor di atas harga patokan petani HPP. Terakhir, Tom tidak melakukan pengendalian atas distribusi gula dalam rangka pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula yang seharusnya dilakukan oleh BUMN melalui operasi pasar dan atau pasar murah. Atas perbuatannya, jaksa menilai Tom terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor Junto Pasal 55 Ayat 11 KUHP. Sidang perkara tersebut akan dilanjutkan pada Rabu 9 Juli 2025 mendatang dengan agenda nota pembelaan atau pledoi. Tom Lembong mengaku tetap tidak bisa menemukan kesalahan dan kerugian dalam kegiatan impor gula. Pernyataan ini disampaikan Tom saat mendapat kesempatan dari majelis hakim untuk menyampaikan pesan di ujung pemeriksaan terdakwa sebelum dirinya dituntut pada Jumat 4 Juli 2025. Tom mengatakan ia dikenal sebagai orang yang tidak lari dari tanggung jawab. Selama berbulan-bulan menjalani proses hukum, Tom mengaku berulang kali membaca keterangan saksi dalam berkas perkara. Ia juga membaca salinan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP
BAP saksi saya baca berulang kali. Data, fakta, angka saya tinjau kembali, saya evaluasi berulang kali, audit BPKP saya baca bolak-balik, dan saya tetap belum bisa menemukan kesalahan saya ataupun siapa yang saya rugikan, berapa kerugian yang saya akibatkan, dan kapan kerugian tersebut terjadi, ujar Tom di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Selasa 1/7 lalu. Istri Menteri Perdagangan 2015 sampai 2016, Tom Lembong, Francisca Wiharja atau Ciska menyebut, tuntutan JPU bukanlah akhir dari riwayat perkara suaminya. Ini belum akhir kok, kita dengarkan nanti, ujar Ciska singkat saat ditemui usai sidang. Ciska menggenggam Rosario ketika jaksa membacakan amar tuntutan terhadap suaminya. Meski begitu, Ciska tak banyak memberikan komentar dan langsung meninggalkan ruang sidang usai sidang ditutup majelis hakim. Ciska memang kerap mendatangi persidangan suaminya. Ia bahkan setia menunggu Tom di bangku ruang persidangan dan menyimak jalannya proses hukum. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun. Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Dikasih Lembong sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 4. Menyatakan barang bukti. Izin yang mulia untuk barang bukti banyak kami akan persiapkan. Ada barang buktinya. Menyatakan barang buktinya enggak ada. Nomor A.1 bundel fotokopi surat Direktur Jenderal